Mati. Nah, bersama kita katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Saya ucapkan selamat berbakti baik kita yang ada di tempat ini maupun saudara dimanapun saudara berada. Mungkin saudara di rumah, mari kita persiapkan hati kita, tubuh kita dengan sebaik mungkin untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara, pada sore hari ini ada satu tema yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Di tengah-tengah bencana seperti ini, di tengah-tengah keadaan dunia seperti ini, Tuhan kepingin anak-anaknya punya satu sukacita yang melimpah, saudara. Sukacita yang Tuhan sediakan buat kita adalah sukacita yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Oleh karena itu, hari ini, sore hari ini, saya mengambil satu tema yang diangkat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 4-9, yaitu adalah rejoicing in all circumstances. Kita bersukacita di dalam segala hal. Mari, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, di mana pun saudara berada, kita menghargai firman Tuhan, kita buka Alkitab kita buka di dalam Filipi, pasal yang keempat, kita baca di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Filipi 4 ayat keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9 kita baca. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Saudara, kalau kita lihat di tengah-tengah dunia seperti ini merupakan minggu kedua kita melakukan live streaming. Kita tidak bisa bertemu tatap muka di tempat ini. Ini adalah satu keadaan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kalau dulu orang berkata, bersatu kita teguh, saudara ya. Kita berkumpul bersama-sama, tetapi hari-hari ini kita tidak boleh. Ada social distancing. Kita harus menjauh satu sama yang lain. Jaga jarak. Anak-anak Tuhan di tengah situasi seperti ini, kadang-kadang kita juga bisa, kalau orang biasa mengatakan, kita bisa sumpek, saudara ya. Hari-hari ini dicanangkan satu kegerakan yaitu stay at home. Setiap hari kita ada di rumah. Kalau biasanya kita bisa jalan-jalan ke mall, kita bisa nongkrong satu sama yang lain, kita bisa makan di restoran, kita bisa berbicara, kita bisa bikin kelompok-kelompok sel, kita bisa beribadah, jalan-jalan keluar kota, bahkan jalan-jalan ke luar negeri. Tapi apa yang terjadi sekarang, saudara? Kita semua disuruh di dalam rumah. Sepanjang hari kita disuruh di dalam rumah. Bahkan hari-hari ini, beberapa tempat-tempat usaha dari teman-teman saya, mereka mulai mengatakan, kami tutup. Loh ngapain tutup? Padahal pemerintah belum bilang kita harus lockdown, saudara. Tetapi ketakutan. Musuh kita tidak kelihatan, saudara. Siapa yang bisa lihat virus? Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, anak-anak Tuhan kita punya perlindungan yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya mulai mendengar beberapa ada candaan-candaan yang masuk di dalam grup-grup WA.
Kalau lama-lama seperti ini, di rumah sumpek saudara ya. Sukacitanya mulai hilang. Kalau yang tadi saya katakan, hari-hari yang lalu sukacita kita bisa datang dari luar. Mungkin kalau kita sumpek, kita capek di dalam pekerjaan, kita bisa refreshing. Kalau hari libur kita bisa keluar kota. Liburan yang panjang kita bisa keluar negeri. Atau cari hal yang simpel, kita refreshing. Kita makan di shopping mall, kita makan, kita berkumpul bersama-sama. Itu sukacita yang datangnya dari luar. Hari-hari ini, pada waktu saya mempersiapkan benih firman Tuhan ini, Tuhan kepingin setiap kita anak-anak Tuhan, kita punya sukacita yang keluar dari dalam hati kita, saudara. Mari kita lihat. Pada malam hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari, saudara ya. Yang pertama, bagaimana kita memiliki sumber sukacita yang mengalir dari dalam. Yang kedua nanti kita akan bahas, di tengah krisis seperti ini, bagaimana kita menambah saldo sukacita. Tentunya istilah saldo sukacita ini bukan satu kata-kata yang awam bagi kita orang-orang di gereja ini. Bagaimana kita menambah saldo sukacita kita di tengah-tengah dunia seperti ini. Dan yang ketiga, kita harus waspada supaya sukacita kita tidak dicuri, saudara. Mari saudara, yang pertama kita akan lihat bagaimana kita memiliki sumber sukacita yang mengalir dari dalam. Yang pertama, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-13 dan ke-14, ini peristiwa pada waktu Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria, yang mana dia hidup di dalam perjinahan. Firman Tuhan mengatakan ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita kembali lagi, saudara. Yang pertama, supaya kita bisa memiliki sumber mata air yang mengalir keluar dari dalam hati kita, dalam hidup kita, kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang dunia mungkin mengatakan, aku bisa bersuka cita dengan cara yang lain. Seperti cara-cara yang saya utarakan tadi. Jalan-jalan, hangout satu sama yang lain. Tapi itu sifatnya semu dan sementara, saudara. Firman Tuhan ini mengatakan, kalau kita minum air yang Tuhan berikan, itu akan menjadi satu mata air yang terus keluar, meluap-luap, melimpah di dalam diri kita, saudara. Di luar Tuhan tidak bisa kita memiliki sukacita yang sejati. Ini saat-saatnya diuji, saudara. Kalau kita tidak punya sukacita yang mengalir dari dalam, kita disuruh tinggal di dalam rumah, kita mungkin bisa berontak, bosan. Saya mendengar orang-orang tua yang punya anak-anak yang remaja, mereka mulai mengatakan, kepengin kesini. Orang tua yang mengatakan, tidak boleh, kita harus tinggal di dalam rumah. Mulai terjadi percekcokan, saudara. Kenapa? Inilah saatnya kita membuktikan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sumber sukacita kita itu datangnya dari dalam, saudara. Tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Bahkan tidak dipengaruhi oleh apapun, saudara. Pada waktu perempuan Samaria ini menerima Tuhan sebagai Juru Selamatnya, di ayat yang ke-29 dikatakan, hidupnya berubah. Sukacita yang dia terima itu membuat dia berani menjadi saksi bagi yang lain. Saudara, kalau kita lihat orang berdosa, sepertinya luarnya bahagia, tetapi sesungguhnya sama sekali tidak ada sukacita. Sukacitanya bergantung kepada situasi. Hari-hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, ini saatnya kita membuktikan. Ini saatnya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini saatnya kita mengalami satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Meskipun dunia begitu gemerlap ini sepertinya di pause, saudara. Tidak bisa kita pakai. Kalau kita lihat, kita mungkin jalan di shopping mall yang besar. Kenapa semuanya sepi? Karena mereka dianjurkan tinggal di dalam rumah. Sepertinya dunia gemerlap ini di pause. Tidak bisa melancong ke negeri yang lain yang indah-indah, tempat yang indah-indah. Ini saatnya kita mengalami satu persekutuan yang indah yang membuat hati kita sukacita karena Tuhan membuat sumber mata air dalam diri kita mengalir, saudara. Yang kedua kita lihat,
Sukacita yang mengalir dari dalam ini, kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat yang ketujuh, sukacita yang Tuhan berikan ini tidak harus sama dengan sikon kita, saudara. Jadi yang ketujuh kita lihat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Karena di dalam diri kita ada sumber sukacita, Yesus yang di dalam diri kita menjadi mata air kesukaan, maka Tuhan sanggup memberikan sukacita. Kalau suruh perhatikan di ayat yang ketujuh ini, dikatakan apa? Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Hari-hari ini, damai sejahtera itu merupakan satu hal yang sangat berharga. Bisakah kita tetap bersukacita di tengah-tengah kondisi seperti ini? Di tengah-tengah kondisi perekonomian yang begitu, saya katakan, beberapa teman-teman mulai mengatakan susah, sulit, ekonomi sulit, sikon yang tidak enak. Bisakah kita tetap bersukacita, saudara? Kita kembali lagi ayat yang ketujuh. Dikatakan apa? Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, saudara. Pikiran kita sejenak kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan, situasi kondisi ini tidak enak, Tuhan. Anak-anak tidak boleh pergi ke sekolah, tidak boleh belajar untuk berkumpul bersama-sama. Ini situasi, ini kondisi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera diberikan kepada kita, saudara. Itu melampaui akal, melampaui segala situasi kondisi. Setiap hari kita bisa mengatakan, Tuhan terima kasih. Kalau setiap hari kita bisa bersyukur, meskipun kondisi kita tidak baik. Saya tidak tahu menjadi permasalahan saudara apa, pergumulan saudara hari-hari ini apa juga saya tidak tahu. Ada orang-orang yang bergumul di dalam ekonomi. Ada hari-hari ini orang-orang yang bergumul di dalam sakit penyakit. Tetapi selama kita punya Tuhan, ingatlah, kalau Tuhan memberikan sukacita itu melampaui segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Jangan biarkan iblis mencuri, saudara ya. Yang ketiga kita lihat, saudara, bagaimana supaya sukacita itu mengalir dari dalam. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, di ayat yang keempat dan yang kelima, dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, pastikan kita melekat pada pokok anggur yang benar. Jangan kita melekat pada dunia. Kalau orang-orang yang melekat pada dunia hari-hari ini, kalau setiap hari pikiran kita diisi dengan berita-berita, kabar-kabar yang semakin hari sepertinya tidak semakin baik. Kalau kita tidak melekat pada pokok anggur yang benar, kita tidak melekat pada Tuhan, kita tidak memelihara jam-jam saat teduh kita, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, setiap hari yang kita terima adalah melekat dengan dunia. Kita baca semua berita itu, apakah tidak boleh? Boleh, saudara. Tetapi ingat, kita harus melekat pada pokok anggur. Kita ranting-rantingnya, di dalam dia kita bisa berbuah. Buah apa? Sukacita salah satunya. Hendaklah ini menjadi satu renungan kita di hari-hari ini. Ingat, sukacita yang dunia berikan pada waktu saat-saat ini tidak bisa memberikan kita sukacita. Kondisi begitu buruk membuat banyak anak-anak Tuhan juga merasakan, mengalami. Anak-anak Tuhan bukan berarti kalau kita sebagai anak Tuhan lalu kita tidak bisa mengalami hal yang buruk. Tidak. Bisa terjadi, bisa kita alami. Tetapi kalau kita punya sumber sukacita yang mengalir dari dalam, kita bisa katakan apapun Tuhan yang terjadi dalam hidupku, aku tetap katakan Tuhan baik. Bukan cuma itu aja, kita bisa bersukacita. Di rumah pun kita bisa sukacita. Di dalam kondisi apapun kita bisa sukacita. Yang kedua kita melihat, saudara, tadi kita sudah mempelajari bagaimana sukacita yang mengalir dari dalam. Yang kedua kita melihat
bagaimana kita menambah saldo sukacita dari Tuhan. Kalau hari-hari ini orang yang punya di dalam tabungannya punya saldo banyak, mungkin dia sangat mengatakan, ya sudah, ekonomi lesu tidak apa-apa, untung tabunganku masih banyak, masih bisa beli bahan pokok, bahan makanan, masih dia bisa beli, dia bisa mencukupi seluruh kebutuhannya. Juga dengan sukacita kita. Kita perlu menambah saldo sukacita kita, saudara. Bagaimana caranya? Apakah kita beli dengan uang? Tentunya tidak bisa, saudara. Saldo sukacita dari Tuhan ini ada 4 hal yang kita akan pelajari. Kita lihat, saudara. Di dalam Filipi pasal yang keempat dan yang kelima. Kita kembali lagi di dalam Filipi pasal yang keempat dan yang kelima. Dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Hal ini juga sama, saudara. Berhubungan sekali seperti di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ketujuh. Dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Justru di tengah-tengah kondisi seperti ini, Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Matius 5:7 mengatakan, orang yang murah hatinya, mereka akan beroleh kemurahan. Saya melihat dari hari ini satu hal yang unik. Kalau beberapa waktu yang lalu disorot, orang-orang yang suka nimbun apa, saudara? Masker, hand sanitizer. Wah, orang-orang yang nimbun seperti itu lalu harganya mereka naikkan. Mereka banyak dihujat, saudara ya. Kok bisa-bisanya di tengah-tengah bencana seperti ini masih mikirkan keuntungan? Ya kita memikirkan orang lain. Lalu beberapa waktu terakhir ini ada gelombang yang baru lagi. Saya lihat ada orang-orang yang mereka jual. Masker-masker itu mereka jual. Lalu mereka mengatakan, semua keuntungannya kita mau donasikan kepada yang membutuhkan, kepada perawat-perawat, dokter-dokter yang berada di garis depan. Pada waktu saya melihat seperti ini baik, saudara. Justru di saat seperti ini, kita harus menunjukkan kemurah hatian kita. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada yang lain. Apa yang kita bisa perbuat? Jangan kita diam. Kalau kita hari ini kita masih bisa menikmati anugerah Tuhan, kita masih bisa hidup, kita jangan lupa dengan yang lain, saudara. Kemurahan hati manusia itu terbatas dengan kemampuannya. Kalau memang kita mampunya cuma memberkati orang, andai kata saya umpamakan di dalam angka uang, kita rela kita dengan sukacita kita memberikan orang 50.000. Itu batas kemurah hatian kita, saudara. Tetapi Tuhan yang melihat kita. Oh anakku, meskipun diberkati, meskipun dipelihara oleh Tuhan, tidak egois, membagi kepada yang lain. Kita dapat kemurahan yang levelnya, yang tingkatannya bukan kemurah hatian manusia, tetapi kita dapat kemurahan dari Tuhan. Pada waktu kita mendapat kemurahan dari Tuhan, hidup kita ini akan penuh dengan sukacita. Kita akan melihat pertolongan demi pertolongan yang Tuhan lakukan. Di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah situasi yang buruk seperti ini pun. Yang membuat kita bisa bersukacita apa? Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan, kalau sampai hari ini aku masih bisa hidup. Kalau sampai hari ini aku masih bisa dengan tubuh yang sehat. Itu semua kemurahan Tuhan. Nambah lagi, saudara. Saldo sukacita kita. Pada waktu kita mau menggerutu, mungkin daging menarik kita untuk kita menggerutu. Roh Kudus ingatkan, ingat kebaikan Tuhan. Saldo sukacita kita nambah lagi. Karena kita bermurah hati kepada yang lain. Hidup kita penuh kasih, hidup kita jadi berkat bagi orang sekitar kita. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Jangan tutup pintu hatimu kepada orang-orang sekitar kita. Ini saatnya, saudara. Yang kedua, bagaimana kita menambah saldo sukacita kita dari Tuhan. Kita baca di dalam, kalau kita tadi lihat di dalam ayat ke-7, hidup penuh dengan syukur, saudara. Hari-hari ini, setiap pagi, jangan kita mulai dengan menggerutu. Atau misalnya kita sepanjang hari, kita bekerja, lalu kita menghadapi satu situasi yang tidak enak bagi kita. Dagangan kita mungkin tidak laku, tidak laris seperti hari yang lalu. Naikkanlah ucapan syukur.
Dengan kita menaikkan ucapan syukur, itu kita seperti memberikan down payment untuk berkat Tuhan yang akan datang, yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kita katakan apapun yang terjadi Tuhan, tetap Tuhan Yesus baik. Ucapan syukur, damai sejahtera Allah. Tandanya orang yang penuh dengan ucapan syukur itu apa? Hidupnya penuh dengan damai. Karena kalau kita kembali lagi, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan sikon kita. Tidak sama, tidak harus sama dengan situasi, kondisi, keadaan diri kita saat ini. Itulah saudara, penuh ucapan syukur. Lalu bagaimana? Yang ketiga, menambah saldo sukacita dari Tuhan. Kira kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga, bagaimana kita menambah saldo sukacita kita dari Tuhan? Pikirkan perkara-perkara yang mulia, pikirkan perkara-perkara yang baik, ambil hikmahnya di dalam segala sesuatu. Di dalam hidup kita ini kita harus pintar-pintar mengambil hikmahnya, mengambil yang baik. Saya pribadi, saya masih kerja, kantor saya masih bisa beroperasi secara normal, tetapi saya lihat anak-anak saya harus di rumah. Dan biasanya kalau pulang dari kantor, sore kalau ada waktu kita masih bisa jalan-jalan. Kadang anak-anak minta, "Pak, mau ke shopping mall ini." Kalau ada waktu dan masih bisa, kadang-kadang bisa kita lakukan. Tetapi hari-hari ini kami ajarkan anak-anak kami tetap stay at home. Lalu apa yang kami lakukan? Saya melihat satu sisi positif yang lain. Wah, ini kesempatan. Mamanya mulai sering cerita Alkitab. Biasanya kalau menceritai anak-anak itu kalau mau tidur, mamanya kasih dongeng. Tapi hari-hari ini kita punya banyak waktu. Cerita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya jadi punya banyak waktu memeluk anak-anak saya. Ambil hal-hal yang positif. Hidup kita ini harus senantiasa memikirkan perkara yang baik, yang sedap didengar. Akhirnya apa saudara? Puji nama Tuhan. Beberapa minggu ini, sudah 2 minggu lebih ini, di dalam rumah anak-anak juga tidak berontak. Mereka tidak kemana-mana juga mereka tetap sukacita. Karena kita memberikan contoh saudara. Di sisi yang lain, firman Tuhan katakan apa? Perkara yang semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Ini kesempatan untuk kita lagi merenungkan firman Tuhan. Ada beberapa saudara mengatakan, wah ini kesempatan. Kesempatan apa? Wah aku langganan satu provider film besar. Wah kesempatan bisa lihat film banyak-banyak. Kalau hidup kita diisi terus dengan itu, sumpah saudara, kita mengandalkan sukacita kita dari luar. Tapi cobalah renungkan firman Tuhan. Pakai banyak waktu untuk kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Setiap kali kita memikirkan yang benar, memikirkan yang mulia. Kalau kita memikirkan kebaikan Tuhan, setiap saat kita memikirkan kebaikan Tuhan, setiap saat kita mengucap syukur pada Tuhan, saldo kita nambah terus saudara. Saldo kita nambah terus, saldo sukacita kita nambah terus. Sehingga kita jadi orang yang teruji. Keadaan apapun tidak gampang. Seharusnya hari-hari ini orang-orang beriman, anak-anak Tuhan, tidak boleh gampang menggerutu. Meskipun kondisinya tidak enak. Sebab apa? Sebab masih punya saldo saudara. Coba kita periksa diri kita saat ini. Apakah saldo sukacita kita sudah merah? Sudah minus? Ataukah sudah tinggal sedikit lagi? Ataukah hari-hari ini meskipun bencana yang terjadi, sudah bisa mengatakan, oh ini bencana dah. Oh ini kesusahan dah. Oh ini kesulitan dah. Aku kok tidak kroso. Itu luar biasa. Berarti saldo saudara banyak. Amin. Puji nama Tuhan. Yang selanjutnya kita lihat saudara. Bagaimana kita menambah saldo sukacita, kita baca dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Dikatakan apa? Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun di dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah
sukacitamu. Tinggal minta kepada Sang Pemberi sukacita. Siapa? Tuhan kita. Kita berdoa, Tuhan, tambahkan terus sukacita, damai sejahtera dalam hati kita. Saudara yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, pakai kesempatan ini. Setiap saat dimanapun kita berada, kita berdoa di dalam bahasa roh. Ini sesuatu yang abstrak. Tapi pada waktu kita berdoa, kita connect dengan Tuhan. Kok enggak kerasa ya? Hidup kok jadi enteng. Hidup kok jadi sukacita. Saudara, pada waktu saya mempersiapkan tema renungan firman Tuhan ini, sebenarnya satu tema yang minggu lalu saya sempat bilang kepada pemimpin kaum muda, saya kepingin menyampaikan satu tema ini, yang lain dari tema yang sudah diberikan kepada saya. Tema ini mungkin pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tuhan dengan jelas mengatakan, hari-hari ini anak-anak Tuhan harus punya sukacita. Sukacita yang luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ingat saudara, kalau kita Tuhan izinkan, kita duduk di rumah, kita tidak bisa bersekutu satu sama yang lain. Apa yang terjadi? Beberapa waktu yang terakhir ini live streaming, kalau saya mengikuti, begitu banyak kesaksian-kesaksian dari anak-anak Tuhan di tempat ini. Mereka merasa tambah, ini satu live streaming, itu bagi mereka menjadi satu momen, satu kesempatan yang dinanti-nantikan. Saya mendengar sudah lebih dari 2-3 orang, saudara. Kalau saya lihat, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu untuk kebaikan. Dan kita percaya, kalau Tuhan izinkan kita seperti ini, next, nanti pada waktu kita kembali, kita bisa berkumpul bersama-sama. Saya harapkan kita bisa menikmati, kita bisa lebih sukacita, lebih sungguh-sungguh untuk kita datang ke dalam rumah Tuhan. Untuk kita cari wajah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu, setiap kali live streaming, saya suruh anak-anak saya duduk di depan televisi, saya taruh beberapa kursi. Kalau waktunya bangkit berdiri, kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan, kita sukacita sama-sama. Ini satu hal yang luar biasa, saudara. Pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang mulia. Jangan yang dipikirin cuma pandeminya. Kita harus hidup bijaksana. Kalau pemerintah katakan kita harus sering cuci tangan, kita lakukan. Pakai masker, kita lakukan. Tapi jangan yang dipikir cuma bencana, negatif. Selalu ada sisi positif. Tuh, kita tanya sama Tuhan, Tuhan, engkau kepingin apa buat diriku di dalam situasi seperti ini? Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa kasih kita hikmat. Tuhan bisa kasih kita sukacita yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, yang terakhir kita akan lihat. Minggu lalu kita sudah pelajari, Bapak Peter tadi sudah menyampaikan tentang ini. Ternyata ada hal-hal yang bisa mencuri sukacita kita. Seorang hamba Tuhan di Amerika yang bernama Pastor Charles Swindoll, di dalam bukunya Tertawa Lagi, Laugh Again, dia menuliskan 3 hal yang sering menjadi pencuri sukacita, yaitu kekhawatiran, tekanan batin, dan ketakutan, saudara. Kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Jelas dikatakan minggu lalu pun sudah kita pelajari ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Saudara, jangan kita biarkan kekhawatiran, tekanan di dalam hidup, dan ketakutan-ketakutan ini mencuri sukacita kita. Membuat saldo kita berkurang. Kalau mungkin pada waktu kita mulai menjalani hari-hari ini, lalu iblis mulai memanahkan panah berapinya. Loh, lihatan? Sukacitanya kamu itu mulai berkurang. Loh, lihatan? Bisnismu mulai lesu. Loh, lihatan? Kondisi kesehatan. Loh, lihatan? Semua tidak menjadi lebih baik. Dunia ini mau kiamat. Kalau kekhawatiran itu sudah mulai keluar, ketakutan itu sudah mulai keluar, apakah saya mengatakan seperti ini, apakah saya tidak pernah ketakutan? Pernah. Dan beberapa kali di hari-hari terakhir ini datang, saudara. Firman Tuhan yang saya sampaikan ini pedang bermata dua. Untuk saya sendiri dan juga untuk saudara. Biar Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Sebab kita percaya, di dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang indah. Amin, saudara.
Mari kita mau renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan menyembah Tuhan. Kita katakan, Tuhan, kami percaya Tuhan. Walau saat ini kami tidak mengerti, tapi satu yang kami tahu, lewat firman-Mu, Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami masa depan dalam hidup kami Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari bersama-sama, dimanapun saudara berada, kita sama-sama kita bagi berdiri, kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Rama Sandara Rama 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 ya Ramo. Berbicaralah Tuhan. Bangkitkan iman kami lagi Tuhan. Haleluya. Kami katakan Tuhan, kami percaya rencana-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Kita katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Kalau mungkin hari-hari ini sukacita saudara mulai tipis, atau bahkan mulai setiap hari mulai ada penggerutu-penggerutu, ada sungutan-sungutannya sudah mulai lontarkan dari mulut saudara. Mari malam hari ini, ingat bahwa Tuhan bisa memberikan sukacita yang mengalir dari dalam diri kita yang tidak pernah berhenti. Mari tambah saldo sukacitamu. Haleluya. Mungkin saudara-saudara seperti ini, saudara letakkan tangan kiri saudara di dada, sambil angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Di tengah kita menyanyikan pujian ini, Roh Kudus bekerja. Meskipun saya tidak melihat saudara, tetapi Roh Kudus, Roh yang luar biasa, sanggup menjamah hati kita, menjamah pikiran kita, mematahkan segala belenggu-belenggu pikiran-pikiran yang jelek dari iblis di dalam nama Yesus. Haleluya. Damai sejahtera-Mu Tuhan, yang Kau limpah-limpahkan dalam hidup kami, ini kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya. Kita katakan lagi, Tuhan kami percaya rencana-Mu indah Tuhan. Haleluya. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu
bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagimu. Lebih semangat lagi rakan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik. Sekali lagi bersama-sama. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara pada malam hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus sudah bekerja dalam hati kami. Memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera yang tidak bisa iblis curi Tuhan. Sebab kami tahu, kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang melekat pada dunia. Tetapi kami seperti ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar Tuhan, yaitu Engkau Tuhan. Biar setiap hari-hari yang kami isi, hari-hari ke depan ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi satu hal yang kami tahu, rancangan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Engkau punya rencana indah buat kami Tuhan. Taruhlah terus Tuhan damai sejahtera yang melampaui akal, yang memelihara hati dan pikiran kami senantiasa. Sehingga ketika Tuhan, iblis mau mencuri sukacita ini Tuhan, kami bisa katakan Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati Tuhan setiap kami, yang kami sudah menerima kepada firman-Mu ini dengan sukacita. Biar apa yang kami terima ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mendoakan Tuhan buat keadaan negeri kami. Begitu banyaknya Tuhan, korban-korban yang terpapar dari COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Kau berikan mereka hikmat akal budi-Mu Tuhan, untuk mereka boleh menangani hal ini Tuhan. Juga setiap anggota, setiap masyarakat yang ada di negara kami ini Tuhan, Kau lindungi Tuhan. Engkau jauhkan Tuhan bencana ini, Kau jauhkan wabah ini Tuhan dari bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kami merindukan Tuhan, kami boleh kembali lagi berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman. Berbakti di dalam rumah-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau dan menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan hidup kami, masa depan kami, dan bangsa negara kami dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya dan kita sudah menerima sukacita dari Tuhan, damai sejahtera yang luar biasa itu, mari bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan.